Wow, semangat luar biasa jika ini benar-benar terjadi. Bagaikan pahlawan, fans Garuda sambut pemain timnas Indonesia di Myanmar. Di tengah persiapan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Maarten Paes sebut timnas Indonesia punya potensi tak terbatas. Kira-kira apa ya maksud Maarten Paes? Tak main-main ini. Demi target juara, Justin Hubner dan Ivar Jenner dipaksa masuk skuad Piala AFF 2024. Kira-kira kapan ya mereka bisa gabung? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia berangkat ke Myanmar. Kamis pagi, 5 Desember 2024, Timnas Indonesia resmi bertolak menuju Myanmar untuk menjalani laga tandang di ajang Piala AFF 2024. Dengan semangat tinggi, skuad Garuda siap memulai perjuangan di grup B. Mereka akan menghadapi Myanmar di Tuwuna Stadium, Yangon pada Senin, 9 Desember 2024. Kabar keberangkatan timnas Indonesia ini disambut antusias oleh para fans Garuda. Seperti yang telah menjadi tradisi, pendukung setia timnas selalu hadir memberikan dukungan penuh, bahkan ketika laga berlangsung di luar negeri. Sebelumnya, saat bertandang ke Cina dan Bahrain, sorak-sorai serta sambutan meriah dari para fans berhasil memberikan energi tambahan bagi para pemain. Kali ini, dukungan serupa diharapkan kembali terulang di Myanmar. Meski turun dengan mayoritas pemain U-Strip 22 karena keterbatasan pemanggilan pemain senior di luar kalender FIFA, optimisme tetap mengiringi langkah timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir yakin bahwa skuad muda ini mampu mengukir prestasi gemilang di Piala AFF 2024. Dukungan dari pelatih Shin Tae-yong yang dikenal tegas dalam membangun tim juga menjadi faktor penting. Dalam pemusatan latihan di Bali sejak 28 November hingga 4 Desember, Shin Tae-yong telah menyeleksi pemain terbaik. Dari total 33 pemain yang dipanggil, hanya 22 pemain yang dibawa ke Myanmar. Beberapa nama besar seperti Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk akan segera menyusul. Kehadiran para fans di stadion menjadi kunci motivasi bagi para pemain. Dengan semangat tinggi, mereka diharapkan menciptakan atmosfer luar biasa di tribun Tuwuna Stadium. Sambutan hangat, nyanyian penuh semangat, hingga kibaran bendera merah putih akan menjadi bukti nyata kecintaan fans kepada timnas Indonesia. Tidak hanya itu, perjalanan panjang Piala AFF 2024 juga membutuhkan dukungan tak kenal lelah dari seluruh masyarakat Indonesia. Selain Myanmar, timnas akan bertemu Laos pada 12 Desember, Vietnam pada 15 Desember, dan Filipina pada 21 Desember. Setiap laga adalah ujian untuk membuktikan bahwa Indonesia layak menjadi juara. Para pendukung setia timnas Indonesia, bagaimana pendapat kalian tentang peluang timnas di Piala AFF 2024 ini? Tuliskan komentar kalian di bawah dan sampaikan dukungan terbaik untuk para pemain muda kita. Bersama, mari kita wujudkan mimpi melihat tim Garuda terbang tinggi dan membawa pulang trofi juara. Dukungan kalian baik di stadion maupun dari rumah adalah kekuatan luar biasa yang tak tergantikan. Rafael dan Asnawi akan menyusul ke timnas Indonesia ke Myanmar. Perjuangan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 terus berlanjut dengan semangat tinggi. Pada Kamis pagi, 5 Desember 2024, sebanyak 22 pemain telah bertolak dari Jakarta menuju Yangon, Myanmar. Dengan penuh optimisme, skuad muda Indonesia ini akan memulai perjuangan mereka di grup B menghadapi Myanmar pada Senin 9 Desember 2024. Namun perjalanan timnas belum lengkap tanpa kehadiran dua pemain andalan, yaitu Asnawi Mangkualam dan Rafael Struijk. Kedua pemain yang sedang berkarier di luar negeri dijadwalkan menyusul tim langsung di Myanmar. Asnawi akan tiba pada Jumat 6 Desember 2024, sedangkan Rafael Struijk akan bergabung pada Minggu 8 Desember 2024.
Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional sekaligus manajer Timnas Indonesia, memastikan bahwa Rafael Struijk telah mendapatkan izin dari klubnya Brisbane Roar untuk tampil di Piala AFF 2024. Dengan masa izin dari 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, kehadiran Rafael menjadi tambahan kekuatan signifikan bagi lini depan skuad Garuda. Asnawi dan Rafael akan segera menyusul ke Myanmar. Klub Rafael sudah memberi izin, tinggal keputusan pelatih Shin Tae-yong apakah ingin memainkannya sejak awal turnamen atau tidak, ujar Sumarji. Kehadiran kedua pemain abroad ini menjadi simbol harapan besar bagi Timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di luar negeri, keduanya diharapkan mampu membawa dimensi permainan yang lebih matang dan membantu Indonesia meraih hasil terbaik di Piala AFF 2024. Dengan semangat yang sama, mari kita sebagai pendukung setia memberikan doa dan dukungan terbaik untuk Timnas Indonesia. Kehadiran Rafael Struijk dan Asnawi Mangkualam di Myanmar diharapkan semakin memperkuat peluang Indonesia untuk menjadi juara. Di tengah perjuangan ini, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia sangat berarti. Baik dari tribun stadion maupun dari rumah, sorakan Garuda di dadaku akan menjadi penyemangat bagi para pemain di lapangan. Bagaimana pendapat kalian tentang peluang Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 ini? Mari bersama-sama mendoakan agar perjuangan para pemain Garuda di Myanmar membawa hasil terbaik. Tuliskan doa dan dukungan kalian di kolom komentar. Setiap kata semangat dari kita adalah kekuatan yang akan membawa Timnas Indonesia menuju kejayaan. Hubner dan Jenner masuk skuad Piala AFF 2024. Kabar menarik datang dari persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024. Dua pemain naturalisasi, Ivar Jenner dan Justin Hubner, dipastikan tetap masuk dalam daftar skuad yang disiapkan oleh pelatih Shin Tae-yong. Meski belum ada kepastian kapan mereka bisa bergabung secara fisik, kehadiran mereka di skuad menjadi penanda bahwa keduanya adalah sosok yang sangat penting bagi strategi Shin Tae-yong. Manajer Timnas Indonesia Sumarji menjelaskan bahwa komunikasi dengan klub kedua pemain terus dilakukan. Kehadiran Justin dan Ivar sangat kami usahakan. Shin Tae-yong menganggap mereka aset besar untuk tim, terutama dengan target juara di Piala AFF 2024, ungkapnya. Sebagai pemain muda berbakat yang berkarier di Eropa, kehadiran Ivar Jenner dan Justin Hubner diharapkan membawa dampak besar bagi kekuatan Timnas Indonesia. Ivar yang bermain sebagai gelandang memiliki kemampuan kontrol bola yang baik dan visi permainan luar biasa. Sementara itu, Hubner, seorang bek tengah tangguh, diharapkan menjadi tembok kokoh di lini pertahanan Garuda. Meski skuad Timnas Indonesia sudah berangkat ke Myanmar dengan 22 pemain, keberadaan Jenner dan Hubner di daftar skuad menunjukkan betapa pentingnya mereka dalam rencana besar Shin Tae-yong. Target besar meraih gelar juara di Piala AFF 2024 membuat sang pelatih berusaha sekuat tenaga untuk memastikan kehadiran kedua pemain ini. Dengan laga perdana melawan Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Senin, 9 Desember 2024 di Yangon, Timnas Indonesia sangat membutuhkan dukungan penuh dari para fans Garuda. Kehadiran para pendukung bukan hanya memberikan semangat, tetapi juga menjadi pendorong motivasi bagi pemain, termasuk Jenner dan Hubner, untuk tampil maksimal. Kita sebagai fans memiliki peran besar untuk menunjukkan dukungan agar Jenner dan Hubner segera bergabung dengan tim. Keberadaan mereka di Piala AFF 2024 dapat menjadi faktor pembeda yang membawa Timnas Indonesia semakin dekat ke podium juara. Bagaimana pendapat kalian tentang peran Ivar Jenner dan Justin Hubner di Timnas Indonesia? Mari tuliskan komentar kalian di bawah dan berikan dukungan untuk kedua pemain ini agar segera datang dan memperkuat Garuda di Piala AFF 2024. Semangat dan doa dari kita semua sangat berarti untuk membantu Timnas Indonesia meraih impian juara. Tulis dukunganmu di kolom komentar dan mari bersama-sama membawa Garuda terbang tinggi. Maarten Paes sebut Timnas Indonesia punya potensi tak terbatas. Di tengah persiapan Timnas Indonesia menuju Piala AFF 2024, penjaga gawang naturalisasi Maarten Paes
memberikan pernyataan yang mengangkat moral para pemain dan fans Garuda. Penjaga gawang FC Dallas ini menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi tak terbatas untuk terus berkembang dan mencapai level tertinggi di dunia sepak bola. Saya melihat perkembangan yang luar biasa dari timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain muda seperti Hernando Ari yang menunjukkan performa luar biasa. Ditambah lagi pemain diaspora yang bergabung membawa dimensi baru untuk tim, ungkap Paes. Timnas Indonesia memang sedang berada dalam tren positif. Prestasi seperti lolos ke fase gugur Piala Asia 2023 untuk pertama kalinya menjadi bukti nyata peningkatan kualitas. Skuad yang mayoritas diisi oleh pemain di bawah usia 23 tahun ini tampil memukau di panggung Asia. Ditambah lagi kemenangan mengejutkan atas Arab Saudi dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin mengukuhkan posisi Garuda sebagai kekuatan yang patut diperhitungkan. PSSI pun terus melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kekuatan tim dengan memanggil pemain-pemain diaspora dan naturalisasi seperti Jay Idzes, Tom Haye, Ragnar Oratmangon, dan tentu saja Maarten Paes. Paes mengaku optimis bahwa kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman pemain diaspora akan terus mendorong timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Pernyataan Maarten Paes ini menjadi motivasi tambahan tidak hanya bagi para pemain, tetapi juga bagi jutaan fans Garuda di seluruh Indonesia. Piala AFF 2024 menjadi salah satu target besar dan dukungan dari masyarakat menjadi elemen penting untuk kesuksesan tim. Potensi kita tidak terbatas. Dengan kerja keras dan dukungan yang terus-menerus, timnas Indonesia bisa melangkah jauh, tegas Paes. Bagaimana menurut kalian tentang pernyataan Maarten Paes ini? Apakah kalian sepakat bahwa timnas Indonesia memiliki potensi yang luar biasa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Selain itu, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan penuh bagi timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Mari kita bersama-sama mengangkat semangat para pemain dengan doa dan dukungan.